Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah sekalian, dalam kesempatan kali ini insyaallah saya akan mengetengahkan tema tentang menyemai hati yang lembut dan pikiran yang jernih. Ini penting. Para ulama dan sholihin mengatakan dalam salah satu kitab karangan Imam Nawawi, yaitu kitab Nasaihul Ibad, man taraqad dunuba raqqa qalbuhu, barang siapa yang meninggalkan ad-dunub, dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, dosa yang kecil terlebih-lebih dosa-dosa yang besar. Apa katanya? Raqqa qalbuhu, niscaya lembutlah hatinya. Hatinya itu mudah lembut, gampang lunak, gampang tersentuh. Karena apa? Karena sering terbiasa meninggalkan dosa-dosa, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh agama maupun hal-hal yang dilarang secara hukum normatif kita. Raqqa qalbuhu, hatinya menjadi lembut, menjadi lunak, gampang tersentuh. Beda lagi dengan mereka-mereka yang gemar maksiat, yang senang ngelakuin dosa. Kebalik. Summa qasat qulubuhum, hatinya itu keras, tertutup, hatinya gelap. Ya. Kemudian wa man tarakal haram wa akalal halal, dan nanti barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram, gak mau cawi-cawi mendekati perkara-perkara yang haram. Jangankan yang haram, yang subhat, yang tidak jelas, masih abu-abu, ini putih apa hitam, ini halal atau haram, subhat itu namanya, gak mau. Kemudian meninggalkan perkara yang haram dan makan makanan yang halal. Memakan makanan yang halal. Apa? Saffat fikratuhu, akan menjernihkan hati dan pikiran kita dengan kita meninggalkan haram, meninggalkan segala sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, yang itu dianggap tidak baik oleh agama. Kemudian kita makan makanan yang halal, menggunakan pakaian yang kita pakai ini halal, makanan yang kita makan, minuman yang kita minum halal, kemudian kendaraan yang kita gunakan halal. Saffat fikratuhu, jernih pikirannya, tenang hatinya. Wah, ini luar biasa, Pak. Kalau dijelaskan hari ini, luar biasa. Saya selalu bilang kepada mahasiswa saya, baik yang di Universitas Indonesia. Kebetulan hari ini sudah mulai masuk mahasiswa di semester ganjil tahun akademik baru ini. Itu kan mahasiswa-mahasiswi UI itu pinter-pinter semua, Pak. Saya selalu bilang di mereka itu, di hadapan saya ini adalah calon pemimpin bangsa 10-20 tahun yang akan datang. Hati-hati. Tajdidun niat. Perbaharui niat kalian datang ke kampus Universitas Indonesia ini. Mau apa? Mau mencari ilmu atau mencari selain daripada ilmu?
Selanjutnya pelan-pelan saya ajarkan doa. Doa ini singkat, padat, tapi menyeluruh. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman, waj'alni min ibadika salihin. Rabbi zidni ilman, wahai Tuhanku, ya Allah, zidni, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Saya bilang kepada mereka, ilmu itu bukan hanya ilmu agama saja. Ilmu pengetahuan pun adalah ilmunya Allah. Ya. Mereka yang berada di jurusan MIPA, mereka yang berada di jurusan Fakultas Teknologi, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Politik dan Sosial, semuanya ilmunya Allah. Maka mintalah kepada Sang Maha Pemilik ilmu pengetahuan, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian warzuqni fahman, karuniakanlah rezeki kepadaku berupa pemahaman. Ya, setelah kita meminta ilmu, ilmu itu kan sifatnya informasi. Masih kumpulan berbagai banyak informasi. Belum menuju ke tahapan yang selanjutnya berupa pemahaman. Yang nantinya pemahaman yang manfaat ataupun tidak manfaat. Kemudian lebih lanjut, ya ilmu dan pemahaman tersebut menjadi sebuah perilaku. Dari perilaku menjadi karakter building, membentuk karakter daripada manusia tersebut. Saya sebutkan satu lagi, warzuqni fahman waj'alni min ibadikas salihin. Kalian minta dari sekarang, setelah meminta ilmu pengetahuan, meminta pemahaman, kalian minta jangan lupa waj'alni, dan jadikanlah kami semua minas sholihin, dari kelompok, dari golongan orang-orang yang sholih. Karena ini menjadi penting, meminta ilmu, meminta pemahaman, meminta menjadi kelompok orang-orang yang sholih menjadi penting. Calon pemimpin harus punya ilmu, integritas, dan memiliki nilai-nilai akhlakul karimah. Yakni berkumpul dengan orang-orang soleh. Syarikalnya itu solihin, orang-orang baik. Karena jelas Pak, hari ini ketika orang tidak berkumpul dengan orang-orang yang soleh, bahaya. Sudah banyak kejadian. Ada orang yang meniti karir pelan-pelan, pingin jadi ini, pingin jadi jenderal misalkan, sampai perwira yang tinggi. Itu kan kalau sudah mau jadi jenderal, nggak mungkin tidak ada uji tes dan propernya dulu. Mesti ada melalui tahapan-tahapan. Ilmu mesti dia punya, pemahaman mesti dia punya. Tetapi akhlak yang baik, nilai-nilai sholihin, nilai-nilai kebaikan belum tentu. Karena ada ujian selanjutnya. Ya. Ujian hidup yang sesungguhnya. Makanya saya bilang kepada mereka calon-calon pemimpin bangsa, minta waj'alni min ibadika sholihin. Dijadikan golongan orang-orang yang sholih. Sholih itu berarti orang-orang yang baik, orang-orang yang benar. Benar menurut agama dan benar menurut hukum negara. Ya. Tidak peduli nanti sudah pangkat apapun itu, mau jenderal, mau pimpinan perusahaan, mau direktur utama, mau vice president. Kalau sudah tergelincir, bahkan tercebur ke jurang, tamat riwayatnya. Ya. Itu pentingnya. Wa man taraka dzunub. Kembali. Barang siapa yang meninggalkan dosa-dosa, niscaya lembutlah hatinya. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara yang haram,
dan memakan makanan yang halal, maka akan jernih pikirannya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian dilanjutkan ala masnu'atillahi ta'ala, terhadap penciptaan dari yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, ad-dalati ala ihya'illah, atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, al-khalqu, menciptakan makhluk, menciptakan manusia, menciptakan tumbuhan, menciptakan hewan, ba'dal maut, setelah kematian. Wa ala wahdatihi, dan atas keesaannya yang maha luhur, wa qudratihi wa ilmihi, dan atas kehendaknya, wa ilmihi, dan atas kemaha mengetahuinya Allah. Wa dzalika, dan demikian pula, bi an ta'ammala, apabila kita mengangen-angen, kita memikirkan, fikrihi, kelawan memikirkan, wa tadabbur, dan mentadabburi, biaklihi, dengan akal kita, annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, khalaqahu min nutfah, menciptakan manusia semuanya, min nutfah, dari air mani. Kita semua tercipta dari air mani, Pak. Ya. Tidak ada manusia kecuali yang Allah kehendaki tercipta dari selain air mani. Ya. Fir rahim, di dalam rahim ibu. Faja'alaha, dan Allah menjadikan kita selanjutnya alaqah. Ini reproduksi manusia. Ya, dijelaskan. Reproduksi manusia menjadi segumpal darah. Dari summa mudghah, dari segumpal darah menjadi segumpal daging. Summa khalaqa minha, dan menciptakan manusia menjadi lahman, daging. Dari daging wa adman, ya. Dari daging kemudian menjadi tulang, ya. Wa uruqan, kemudian menjadi otot, ya. Kemudian wa a'saban, dan kemudian menjadi saraf, sampai, ya, wa syaqqalaha, sampai terbentuknya di alam rahim itu, kita itu terbentuknya telinga kita, ya, sam'an, terbentuknya lagi wabasoron, mata kita. Bayangkan, itu dari gumpalan daging, dari gumpalan tulang, daging menjadi tulang, tulang berulang, tulang menjadi saraf, saraf menjadi otot. Itu istri kita mengandung itu, ya. Otot terus, setelah sempurna, matanya diciptakan, telinganya diciptakan, hidungnya diciptakan, mulutnya diciptakan. Itu kejadian yang luar biasa di alam rahim itu. Makanya ada alam di sana, di alam rahim. Dan kita semua tercipta dari sana, berasal dari sana. Kemudian wa basaran wa adau, dan tercipta seluruh anggotanya. Summa sahalal khuruj lil janin min batni ummihi, kemudian terlahirlah seorang bayi dari janinnya seorang ibu dengan mudah. Bapak Ibu hadirin, kalau sudah berbicara mau melahirkan, itu kan getir, ya. Karena seorang ibu akan melahirkan anak, pertaruhan hidup dan mati. Makanya hanya meminta kepada Allah agar jalannya janin ini keluar itu dimudahkan. Summas sabila yassarah, ya. Summas sabila yassarah, ya Allah, kemudian minta jalan ini dimudahkan. Itu di dalam Al-Quran ada. Dan bagaimana kita melihat Hanna waladat Maryam, ketika Hanna waladat Maryam,
melahirkan Siti Maryam. Wa Maryam waladat Isa. Ukhruj ayyuhal maulud bikudratikal ma'bud. Itu. Ya, luar biasa. Hadirin rahimakumullah. Kemudian bayi yang baru lahir tersebut wa alhamahu, Allah mengilhamkan. Allah memberitahukan bagaimana menyusui bayi tersebut. Bayi yang baru lahir brojol ya. Itu langsung diilhami oleh Allah mencari air susu ibunya. Ketika didekap oleh seorang ibu, langsung mencari air susunya. Kemudian, apa yang dilakukan selanjutnya? Apa yang tumbuh dan kembang selanjutnya? Mulai tumbuh gigi. Ya, ada bayi yang baru lahir sudah tumbuh giginya. Belum ada. Nanti fase 4 bulan, 5 bulan tumbuh gigi. Setelah tumbuh gigi, copot lagi. Setelah copot, tumbuh lagi. Begitulah terus sampai usia 7 tahun di sini. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keadaan manusia berubah. Ya. Dari kecil ke dewasa. Kita kan sudah melewati fase itu. Fase kecil kita sudah lewat. Dewasa sudah lewat. Kemudian tua, dari yang tua ya, dari remaja atau dewasa itu naik lagi kepada tua. Dan dari tua akan merasakan nantinya ada yang namanya sehat, ada yang namanya sakit. Dan jangan lupa, nikmat sehat ini baru akan terasa ketika kita diuji dengan sakit. Ya, sakit gigi 2 hari. Itu baru akan terasa bagaimana nikmatnya gigi ini ketika bertahun-tahun tidak sakit gigi. Saya beberapa bulan yang kemarin saya sakit gigi 2 hari. Masya Allah, itu luar biasa sakitnya. Nah, saya pikir 2 tahun nggak sakit gigi, itu ya saya kadang tidak ingat ya, nggak kerasa. Tapi diuji dengan 2 hari sakit gigi, padahal lebih banyak nikmatnya ketimbang yang tidak enaknya, tidak nikmatnya. 2 hari lawan 2 tahun. Itu kan gak sebanding nikmat Allah yang telah diberikan. Ya. Luar biasa. Nikmat sehat. Dan terkadang sakit. Tapi kalau sakit, cara untuk pelipur laraknya adalah ingat. Sakit itu penghapus dosa. Kalau diniati bisa menjadi menggugurkan dosa-dosa kita. Terutama dosa-dosa kecil kita. Karena kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, selanjutnya Allah menjadikan pula semua makhluknya tidur dan bangun. Setiap hari wa yastaiqidu. Nikmat Pak. Setelah kita aktivitas seharian, jam 10 malam umpama, sudah diberikan waktu istirahat. Dan selama kita istirahat, Allah menjaga kita sampai kita terbangun menjelang waktu subuh. Ini nikmat. Indonesia hari ini dengan jumlah mayoritas Islam masih aman, masih stabil. Walaupun harga BBM naik. Gitu ya Pak. Tapi masih jauh lebih nikmat Pak. Ketimbang saudara-saudara kita di beberapa negara bagian Timur Tengah, bahkan Ukraina dan Rusia. Kalau sudah terjadi peperangan seperti itu, bagaimana kita mau tidur enak, mau tidur nikmat, mau ibadah khusyuk. Sedangkan global atau keadaan sedang berperang. Makanya semua nikmat-nikmat ini harus kita syukuri. Ya, man taraka dzunub raqqa qalbuhu. Tinggalkan. Sudah, kita mah sudah sepuh.
Sudah mulai mau meninggalkan hal-hal yang dosa kecil, ya, dosa besar apalagi. Wa man tarokal haram, dan kita mulai meninggalkan yang haram, yang subhat-subhat. Kita sudah mulai harus makan dari makanan-makanan yang halal. Kita harus sudah mulai menggunakan pakaian, kendaraan dari bentuk atau dari rezeki-rezeki yang halal. Supaya apa? Sofat fikratuhu. Supaya jernih hati dan pikiran kita. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan penyampaian yang singkat ini ada guna manfaatnya.